Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 73. Namun dalam pada itu, Juiring pun selalu ingat pula pesan Kiai Danatirta, bahwa lebih baik ia tidak di tangan lawan karena dengan demikian ia kehilangan segala kesempatan. Kesempatan untuk melanjutkan perjuangan dan kesempatan untuk membebaskan Rarawari. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Sindurata tidak mau berpikir lebih jauh. Ia lebih senang menangkap Juiring dan membebaskan cucunya dari tangan prajurit dari pasukan berkuda. Karena itu, maka katanya, Juiring, kau jangan mencoba untuk berbuat sesuatu yang akan dapat mencelakaimu. Menyerahlah. Biarlah pengawalku mengikat tangan dan kakimu, kemudian aku akan membawamu untuk membebaskan cucuku itu. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia masih berusaha untuk berbicara, Pangeran. Apakah aku dapat memberikan penjelasan kepada Raden Ayu Galihwarit serba sedikit tentang keadaan puterinya? Aku kira persoalannya tidak terlalu sederhana. Menangkap kau aku kemudian melepaskan Rarawari yang Pangeran anggap telah memberikan pengorbanan bagi Surakarta sekedar untuk menangkap aku, seharusnya Pangeran mengetahui bagaimana sikap Rarawari sendiri. Aku tidak peduli, geram Pangeran Sindurata, cepat, menyerahlah. Aku tidak akan memberimu kesempatan bertemu dengan putriku yang sudah kau fitnah itu. Jangan berkata begitu Pangeran, jawab Juiring. Aku kira Pangeran pun mengetahui persoalan yang seharusnya dari Raden Ayu Galihwarit. Apa yang menyebabkan Raden Ayu sering terganggu? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hamba karena hamba tidak berada di istana ayahanda pada waktu itu, cukup, bentak Pangeran Sindurata. Namun Juiring berkata lebih lanjut, hamba mohon Pangeran Sudi mengenali cucu Pangeran pada saat ini. Dari sikapnya mungkin Pangeran akan dapat mengambil kesimpulan lain. Jangan menggurui aku, potong Pangeran Sindurata. Lalu, sekarang menyerahlah kepada kedua pengawalku itu. Juiring tidak melihat kesempatan lain. Namun dalam pada itu keinginannya untuk bertemu dengan Raden Ayu Galihwarit menjadi semakin mendesak. Karena itu, maka ia pun berbisik kepada Buntal, tahanlah mereka. Aku akan mencari Raden Ayu Galihwarit. Buntal mengerti maksud Juiring, karena itu maka ia pun segera bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, maka Pangeran Sindurata itu pun menjatuhkan perintah kepada pengawal-pengawalnya. Tangkap anak itu. Aku sendiri akan menyerahkannya kepada pemimpin dari pasukan berkuda yang telah menahan cucuku. Ketika kedua orang pengawal itu beringsut, maka Juiring dan Buntal itu pun segera bangkit. Dengan nada tinggi Juiring berkata, hamba mohon maaf Pangeran, bahwa hamba tidak akan menyerahkan diri begitu saja. Persetan, geram Pangeran Sindurata, kau kira kau akan mampu melarikan diri? Hamba akan berusaha Pangeran, karena sebenarnya lah hamba tidak ingin ditangkap. Kedatangan hamba kemari adalah karena hamba ingin berbicara dengan Pangeran tentang Rarawari dan sikapnya. Ia bukannya sekedar tidak bersalah dan memberikan pengorbanan bagi Surakarta. Omong kosong. Cepat, tangkap kedua anak itu. Aku akan membawanya untuk pembebasan Warih, dan sekaligus aku akan mendapat seekor burung kepodang putih, geramnya. Buntal mengumpat di dalam hati. Orang tua itu masih juga ingat burung kepodang putih. Namun dalam pada itu, kedua orang pengawal itu benar-benar telah siap menyerangnya. Karena itu, maka dengan rencana Juiring untuk mencari Raden Ayu Galihwarit, maka ia pun bersiap-siap untuk meninggalkan perkelahian yang akan segera terjadi, dan menyerahkan kedua orang pengawal itu kepada Buntal. Ia berharap bahwa Buntal akan dapat mengatasi keadaan untuk sementara. Mudah-mudahan aku akan segera mendapat jalan untuk menolong Buntal, jika Pangeran Sindurata sendiri akan turun ke arena, berkata Juiring di dalam hatinya. Karena itu, maka ketika kedua orang pengawal itu sudah mulai bergerak, Buntal lah yang justru mendahului menyerang meskipun ia belum menjajaki kemampuan kedua pengawal itu, namun ia berharap bahwa kemampuan keduanya tidak melampaui kebanyakan prajurit para pengawal itu terkejut melihat kecepatan gerak Buntal dengan tangkas ia menyerang kedua pengawal itu berurutan. Meskipun kedua serangannya yang beruntun itu tidak mengenai sasaran namun hal itu sudah berhasil menarik perhatian kedua orang pengawal itu. Pada saat itulah Juiring telah mengambil kesempatan untuk meloncat berlari meninggalkan kedua pengawal itu. Meskipun ia tidak tahu pasti di manakah letak bilik Raden Ayu Sontrang, namun ia pernah mendengar secara tidak langsung dari Rarawari bahwa ibundanya berada di bilik belakang. Kedua pengawal itu tidak sempat mengejar.
Bahkan Pangeran Sindurata pun tidak mengejarnya pula. Karena demikian ia melangkah, Buntal telah menyerangnya pula. Anak setan, geram Pangeran Sindurata. Serangan Buntal sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan masih terlalu jauh. Namun hal itu telah mengurungkan niat Pangeran Sindurata untuk mengejar Juwiring. Kita tangkap anak setan ini, perintah pangeran itu. Kedua pengawal itu bertempur semakin seru, sementara Pangeran Sindurata pun telah berada di halaman. Sambil menyaksikan kedua pengawalnya berusaha mengalahkan Buntal, pangeran itu berkata lantang, lumpuhkan anak iblis itu. Nampaknya ia mengira bahwa aku yang tua ini tidak mampu melibatkan diri ke dalam arena. Biarlah ia berdua dengan pengkhianat itu sekalipun, aku tidak gentar. Buntal bertempur dengan sepenuh kemampuannya untuk langsung mengikat para pengawal itu agar mereka tidak mengejar Juwiring. Namun agaknya pengawal di istana itu bukan hanya kedua orang itu saja. Sejenak kemudian, dua orang lainnya telah datang berlari-lari. Tangkap pemberontak itu. Ia lari ke belakang, perintah Pangeran Sindurata. Kedua pengawal itu pun segera memburu ke belakang. Mereka yakin akan dapat menemukannya. Kedua anak itu, atau salah seorang daripadanya tidak akan dapat lari meninggalkan halaman, karena pintu-pintu butulan tertutup. Dinding halaman cukup tinggi dan seorang pengawal telah menjaga regol di depan. Anak-anak dungu itu memang ingin mati, geram Pangeran Sindurata, menyerahlah. Jika tidak, maka aku akan membunyikan isyarat. Prajurit Surakarta yang mendengarnya tentu akan segera datang untuk membantu kami. Tetapi Buntal tidak menghiraukannya. Ia bertempur dengan tangkasnya. Sekali-sekali menyerang pengawal yang satu, kemudian segera menyerang pengawal yang lain. Sehingga dengan demikian, keduanya tetap terikat dalam perkelahian melawan Buntal. Dalam pada itu, Juwiring pun segera lari ke belakang. Ia dapat memperkirakan letak bilik Raden Ayu Galihwarit itu. Dengan sedikit salah langkah, akhirnya ia pun mengetahui bahwa bilik yang sedang terbuka pintunya, menghadap ke kebun di sebelah adalah bilik Raden Ayu Galihwarit, yang kebetulan sekali, sedang berada di serambi untuk melihat-melihat pertamanan. Sebenarnya lah bahwa Raden Ayu Galihwarit juga mendengar suara ayahandanya berteriak-teriak. Tetapi ia tidak jelas apa yang dikatakannya. Bahkan Raden Ayu mengira bahwa ayahandanya marah-marah seperti biasanya kepada hamba-hamba di istana itu. Hampir setiap hari Pangeran Sindurata marah-marah dan berteriak-teriak, sehingga karena itu, maka sama sekali tidak menimbulkan dugaan apapun juga pada putri yang sedang mengalami kepahitan hidup itu. Namun putri itu terkejut ketika tiba-tiba saja seorang anak muda berlari ke arahnya. Apalagi ketika putri itu melihat sebilah pisau belati kecil yang tiba-tiba saja sudah berada di depan dadanya. Marilah Raden Ayu, berkata Juwiring, jangan menolak. Masuklah ke dalam bilik. Raden Ayu Galihwarit tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Karena itu, maka ia pun tidak dapat menolak. Perlahan dengan ujung belatinya Juwiring mendorong Raden Ayu itu masuk. Demikian ia berada di pintu kedua pengawal yang mengejarnya pun sampai di muka bilik itu pula, namun mereka pun tertegun ketika mereka melihat Juwiring telah mengacukan pisaunya ke dada Raden Ayu Galihwarit. Jangan berbuat sesuatu. Putri ini menjadi taruhannya. Kembalilah kepada Pangeran Sindurata dan hentikan perkelahian melawan adikku itu, agar putri ini selamat. Kedua orang pengawal itu termangu-mangu. Namun Juwiring membentaknya, cepat. Sebelum aku bertindak lebih jauh. Salah seorang pengawal itu beringsut surut. Betapapun ia ragu-ragu, namun ia pun kemudian berlari kembali ke tempat Pangeran Sindurata yang tua menunggui perkelahian di halaman samping, di dalam seketeng. Dengan tergesa-gesa dan nada tinggi, pengawal itu memberitahukan apa yang dilihatnya. Ternyata Raden Ayu Galihwarit telah dipergunakan sebagai taruhan. Gila, geram pangeran tua itu perbuatan gila, terserah kepada pangeran, gumam Buntal yang masih bertempur melawan dua orang pengawal. Akhirnya Pangeran Sindurata memerintahkan kedua pengawalnya berhenti. Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian pergi ke belakang, ke bilik Raden Ayu Galihwarit. Di muka bilik itu, seorang pengawal masih berjaga-jaga. Namun ternyata bilik Raden Ayu Galihwarit itu sudah tertutup rapat-rapat. Gila! Apa yang diperbuatnya? Geram Pangeran Sindurata. Raden Juwiring mengancam bahwa ia akan membunuh Raden Ayu, jika seseorang berani membuka pintu itu, jawab pengawal itu. Pangeran Sindurata menjadi bingung. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa.
Sambil menghentak-hentakan kakinya ia berjalan hilir mudik di depan bilik Raden Ayu. Namun tiba-tiba saja ia berteriak, "Juwiring, apa sebenarnya yang kau kehendaki?" "Sebentar Pangeran," jawab Juwiring, "hamba akan berbincang dengan Raden Ayu." Pangeran Sindurata mengumpat katanya, "Keluarlah. Kita berbicara di luar." "Tidak Pangeran. Aku di sini. Dan aku mohon Pangeran tidak berbuat sesuatu yang dapat mencelakai Raden Ayu Galihwarit. Apalagi Pangeran memberitahukan kehadiranku di sini kepada prajurit Surakarta dengan cara apapun juga." Pangeran Sindurata mengumpat-umpat pula. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ketika terpandang olehnya buntal yang berdiri termangu-mangu, maka ia pun menggeram. Seolah-olah ia ingin menerkam anak itu dan meremasnya menjadi debu. Tetapi ia tidak berani berbuat demikian, karena keselamatan anaknya yang berada di dalam bilik yang tertutup. Sementara itu, di dalam bilik yang tertutup Raden Ayu Galihwarit gemetar ketakutan. Namun ia masih tetap menguasai kesadarannya. Keadaannya memang tidak memaksanya untuk mengenang peristiwa masa lampaunya karena justru ia sedang berhadapan dengan ancaman bagi dirinya sendiri. Dengan demikian Raden Ayu itu tidak segera dibayangi oleh gangguan syarafnya. Dalam pada itu, ketika Juwiring melihat Raden Ayu Galihwarit yang ketakutan itu, telah timbul ibanya. Karena itu, maka kemudian katanya, "Silahkan duduk Raden Ayu." Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian duduk di bibir pembaringannya. Namun tubuhnya masih saja gemetar ketakutan. Sementara itu Pangeran Sindurata juga mendengar suara di dalam bilik itu. Namun karena Juwiring tidak berbicara terlalu keras, maka yang berada di luar tidak begitu mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan itu. Demikian Raden Ayu Galihwarit duduk di pembaringan, maka perlahan-lahan Juwiring pun beringsut mendekat. Kemudian ia pun duduk bersila di lantai di hadapan Raden Ayu Galihwarit yang menjadi heran melihat sikap itu. "Ampun Raden Ayu," desis Juwiring, "mungkin sikapku mengejutkan Raden Ayu, atau bahkan membuat Raden Ayu ketakutan." "Siapa kau?" bertanya Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindurata melekatkan telinganya di pintu bilik itu. Dan ia pun ternyata menjadi agak tenang, karena ia mendengar kata-kata Juwiring, sehingga ia pun dapat membayangkan sikap anak muda itu. Meskipun demikian, Pangeran Sindurata masih harus berhati-hati dan tidak mengambil sikap yang dapat membuat Juwiring menjadi liar kembali. Juwiring ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya, "Ampun Raden Ayu. Mungkin kedatanganku menemui Raden Ayu didorong oleh rasa tanggung jawabku sebagai saudara tua. Mungkin Raden Ayu sama sekali tidak senang melihat kehadiranku di sini. Bahkan memuakkan. Tetapi aku mohon Raden Ayu sempat mendengarkan ceritaku sampai akhir sehingga Raden Ayu dapat mengambil sikap yang pasti." Raden Ayu menjadi berdebar-debar. Lalu katanya, "Aku akan mencoba. Tetapi siapa kau dan kepentingan yang kau katakan itu sangat mendebarkan jantung." "Raden Ayu," berkata Juwiring kemudian, "sebelumnya aku mohon maaf, bahwa aku telah mengambil satu sikap yang kasar. Mungkin namaku akan sangat mengejutkan Raden Ayu. Tetapi jika Raden Ayu sempat memperhatikan aku, maka Raden Ayu akan mengenal aku." Raden Ayu itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan saksama ia memperhatikan anak muda yang duduk bersila dengan sikap yang mapan di hadapannya. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu itu terpekik kecil, "Juwiring. Kau Juwiring hi?" "Ya Raden Ayu. Tetapi perkenankanlah aku mengatakan alasanku, kenapa aku menghadap Raden Ayu dengan cara yang kasar ini," berkata Juwiring. Raden Ayu itu beringsut menjauh. Kebencian mulai memancar di wajahnya. Namun ia masih selalu dibayangi oleh ketakutan. Anak itu tiba-tiba saja akan dapat menjadi kasar dan liar. "Apa maksudmu memasuki bilikku sambil mengancam?" bertanya Raden Ayu. "Perkenankanlah aku memberitahukan apa yang telah terjadi di luar dinding bilik Raden Ayu," berkata Juwiring. Cukup, terdengar suara Pangeran Sindurata di luar. Tetapi Juwiring tidak menghiraukannya. Ia ingin mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya, sebelum Raden Ayu itu dijalari oleh gangguan syarafnya. Karena itu, maka katanya, "Ampun Raden Ayu. Kedatanganku, sekedar memberitahukan kepada Raden Ayu, bahwa Rarawarih telah ditangkap oleh prajurit Surakarta dari pasukan berkuda." Warih ditangkap, suaranya menjadi gemetar seperti juga tubuhnya yang gemetar. "Ya Raden Ayu.
Sekarang Rarawari ditahan oleh pasukan berkuda dan kumpeni. Sebaiknya Raden Ayu mendengarkan semua keteranganku. Dengan demikian Raden Ayu akan dapat mengambil kesimpulan. Aku mohon Raden Ayu untuk sesaat dapat mengesampingkan diri Raden Ayu sendiri. Jangan memikirkan sesuatu. Tetapi aku mohon Raden Ayu mendengarkan kata-kataku, berkata Juwiring kemudian. Raden Ayu Galihwarit meraba keningnya. Kepalanya mulai menjadi pusing. Tetapi di luar sadarnya ia telah melakukan apa yang dikatakan oleh Juwiring. Dan ia berhasil menyingkirkan kenangan masa lampaunya, sehingga ia tidak segera diterkam oleh penyakitnya yang dapat kambuh setiap saat. Juwiring pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Surakarta. Pangeran Mangkubumi yang mengangkat senjata karena kebenciannya kepada kumpeni. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh Pangeran Ranakusuma di saat terakhir. Pangeran Ranakusuma menjadi muak terhadap kekuasaan kumpeni di Surakarta. Dengan hati-hati Juwiring mencoba mengungkapkan sikap Pangeran Ranakusuma tanpa menyinggung perasaan Raden Ayu Galihwarit. Sementara itu, ia pun mulai membayangkan sikap Rarawari yang menyadari apa yang telah terjadi di Surakarta, sehingga akhirnya, Juwiring berkata, "Ampun Raden Ayu. Pada saat terakhir aku ingin mohon perlindungan Raden Ayu. Bukan atas diriku, tetapi atas Rarawari, karena tidak ada lagi orang yang dapat melindunginya. Rarawari sekarang sudah tidak berayah lagi." Dalam pertempuran melawan kumpeni dan prajurit Surakarta, Pangeran Ranakusuma telah gugur di peperangan, sampiuh dengan Tumenggung Sindura dan melukai Pangeran Yudakusuma. Aku dapat bangga bahwa ternyata ayahanda Pangeran Ranakusuma pada saat terakhir telah menempatkan diri sebagai seorang kesatria Surakarta yang sebenarnya. Juwiring, suara Raden Ayu kian gemetar sehingga Juwiring terkejut karenanya, ayahandamu telah gugur. Juwiring mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah Raden Ayu Galihwarit yang pucat. Kemudian Juwiring melihat bibir itu bergerak lemah, jadi ayahandamu telah gugur. Juwiring tanpa sesadarnya beringsut mendekat. Katanya, "Ya Raden Ayu." Tetapi ayahanda gugur sebagai seorang pahlawan Surakarta yang sudah bertekad untuk menyingkirkan kumpeni. Raden Ayu Galihwarit masih mendengar kata-kata Juwiring itu. Nampak bibirnya mencoba tersenyum. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit itu rebah. Untunglah Juwiring cepat menangkapnya dan dengan bingung diletakkan tubuh itu di pembaringannya. Ternyata bahwa Raden Ayu Galihwarit telah pingsan. Juwiring benar-benar menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sehingga karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah bergegas membuka pintu sambil berkata dengan kata-kata yang bergetar, "Raden Ayu Galihwarit telah pingsan." Pangeran Sindurata pun terkejut. Kemudian ia pun mengumpat, kaulah yang menyebabkannya pingsan. Panggil emban." Juwiring tertegun. Ia tidak tahu emban yang manakah yang harus dipanggilnya. Namun ternyata bahwa salah seorang pengawal itu pun telah berlari memanggil emban yang terbiasa melayani Raden Ayu. "Cepat. Kenapa kau bersembunyi saja, bentak Pangeran Sindurata. "Hamba takut mendekat Pangeran," jawab emban itu. "Cepat. Raden Ayu sedang pingsan." Beberapa orang yang berada di tempat itu pun menjadi sibuk. Pangeran Sindurata telah berdiri di samping pembaringan Raden Ayu Galihwarit, sementara embannya berusaha memijit-mijit keningnya. "Ambil air," desis Pangeran Sindurata. Emban itu pun kemudian berlari ke belakang. Seorang emban tua telah memberitahukan kepadanya agar ia membawa jeruk pecel dan enjet putih. "Berambang dan minyak kelapa," desis yang lain. Dengan demikian, maka yang kemudian memasuki bilik itu bukannya hanya emban yang membawa minuman saja, tetapi juga seorang kawannya yang membawa berambang, minyak kelapa, jeruk pecel dan enjet. Dengan berambang dan minyak kelapa emban itu menggosok kaki Raden Ayu yang menjadi sangat dingin, sementara yang lain berusaha menggosok bagian tangannya dengan jeruk enjet sambil memijit-mijitnya. Pangeran Sindurata telah menitikan minum di bibir Raden Ayu yang pingsan itu. Setitik demi setitik. Sementara Juwiring yang kebingungan bagaikan membeku di bawah pembaringan. Sementara orang-orang yang berada di dalam bilik itu menjadi sibuk, maka pengawal yang berada di depan pintu berdesis kepada Buntal, "Jangan berbuat sesuatu yang akan dapat mencelakaimu." Buntal memandang pengawal itu sejenak. Namun ia tidak menghiraukannya lagi. Perhatiannya tertuju kepada kesibukan di dalam bilik Raden Ayu Galihwarit itu.
Sementara itu, usaha untuk menolong Raden Ayu itu masih dilakukan. Emban yang berada di dalam bilik itu masih memijit-mijitnya dan mengusap minyak tanah dengan berambang pada kakinya. Ternyata titik-titik air di bibir Raden Ayu itu membuatnya menjadi segar, sementara berambang dan minyak kelapa serta jeruk pecel dan enjet itu pun membuat tubuhnya menjadi hangat, sehingga perlahan-lahan Raden Ayu itu pun menjadi sadar. Yang bergerak pertama-tama adalah kelopak matanya. Ketika mata itu terbuka, maka terdengar ia merintih. Namun dalam pada itu, Pangeran Sindurata telah dihinggapi oleh kecemasan baru. Jika Raden Ayu itu kemudian sadar, maka kemungkinan lain akan terjadi. Mungkin ia justru telah kehilangan kesadarannya sama sekali dalam bentuk yang lain. Gangguan syarafnya akan bertambah parah dan bahkan mungkin ia tidak akan pernah menemukan kesadarannya kembali barang sesaat pun. Kecemasan itu telah membuat perasaan Pangeran Sindurata bagaikan tersayat. Putrinya yang mengalami nasib sangat buruk itu akan semakin menjadi parah. Selebihnya ia akan menjadi beban yang bertambah berat. Karena itu, ketika kemudian Raden Ayu itu mulai bergerak, Pangeran Sindurata telah bergeser surut. Dipandanginya putrinya yang telah membuka matanya dan mulai memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba saja putri itu berdesis. Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya. Kepalanya terasa semakin bertambah pening. Bahkan tengkuknya rasa-rasanya bagaikan ditekan dengan batu. Apa yang telah terjadi? Sekali lagi Raden Ayu itu bertanya. Emban yang terbiasa melayaninya pun beringsut maju sambil berbisik, tidak ada apa-apa Raden Ayu. Tidak ada apa-apa. Jika Raden Ayu ingin tidur, sebaiknya Raden Ayu beristirahat dan tidur barang sejenak. Raden Ayu itu mengerutkan keningnya. Emban itu pun terbiasa, jika gangguan syaraf itu datang, dan pada suatu saat kemudian Raden Ayu itu tidur oleh kelelahan, biasanya jika ia terbangun, gangguan itu sudah jauh berkurang. Namun Raden Ayu itu pun kemudian justru berusaha untuk bangkit. Emban yang duduk bersimpuh di sisi pembaringan itu pun berdesis, sebaiknya Raden Ayu tidur sajalah barang sejenak. Tetapi Raden Ayu itu telah duduk di bibir pembaringan. Sejenak ia memperhatikan seisi biliknya. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Perlahan-lahan ia pun mulai dapat mengumpulkan ingatannya. Ketika ia melihat Juiring berdiri termangu-mangu, maka lengkaplah ingatannya tentang dirinya dan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Sekali lagi hatinya merasa berdesir ketika ia teringat dengan gamblang apa yang dikatakan oleh Juiring. Pangeran Ranakusuma, suaminya, telah gugur di peperangan melawan Kumpeni dan prajurit Surakarta. Bahkan telah sampiuh dengan Tumenggung Widura dan melukai Pangeran Yudakusuma. Tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit itu menangis. Terdengar isaknya di sela-sela kata-katanya, Kakanda Ranakusuma gugur pada saat ia menyimpan dendam. Aku adalah sumber dari segalanya. Pangeran Sindurata menjadi berdebar-debar. Kepalanya terasa bertambah pening. Katanya kepada emban yang terbiasa melayani Raden Ayu Galihwarit, ia sudah mulai menangis. Ia akan mengingat segalanya dan gangguan itu akan segera datang. Pangeran Sindurata berhenti sejenak, lalu katanya kepada Juiring, keluar dari bilik ini. Kaulah yang menyebabkannya. Karena itu, kau harus ditangkap dengan kesalahan ganda. Juiring seolah-olah menjadi sadar. Tetapi ia terlambat. Ia berdiri tidak terlalu dekat dengan Raden Ayu Galihwarit, sehingga ia tidak akan dapat segera meloncat dan mengancamnya. Pangeran Sindurata yang meskipun sudah tua, tetapi ia akan mencegahnya dan barangkali ia masih dapat berbuat sesuatu sambil berteriak memanggil para pengawal. Cepat, teriak Pangeran Sindurata, ia menjadi tergesa-gesa. Juiring harus keluar sebelum Raden Ayu Galihwarit itu mengigau seperti biasanya, sambil menyebut nama-nama orang-orang asing yang pernah berhubungan dengannya. Namun dalam pada itu, Pangeran Sindurata itu terkejut. Ternyata Raden Ayu Galihwarit yang menangis itu tidak mengigau seperti biasanya. Bahkan dengan suara utuh ia berkata, Ayahanda, biarlah Juiring berada di sini. Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya. Dipandanginya Raden Ayu Galihwarit yang sudah tidak menangis lagi. Sambil mengusap matanya yang basah ia berkata, akan berbicara panjang dengan anakku. Anakmu yang mana? Bertanya Pangeran Sindurata. Juiring. Ia adalah anakku seperti juga Warih. Suara Raden Ayu itu menjadi lembut. Pangeran Sindurata terkejut.
Ketika ia menatap mata Raden Ayu Galihwarit, terasa sesuatu yang lain dari yang biasa dilihatnya. Mata itu menjadi suram, tetapi tidak menjadi liar seperti pada saat-saat sebelumnya dalam keadaan yang serupa. Galihwarit, desis Pangeran Sindurata, apakah kau menyadari apa yang kau katakan? Aku sadar sepenuhnya Ayahanda, jawab Galihwarit. Mungkin Ayahanda heran, bahwa pada saat-saat seperti ini aku tidak jatuh ke dalam wajah gelapku. Aku sendiri juga heran, bahwa aku tidak lagi terperosok ke dalam satu pusaran waktu yang membuatku menjadi gila. Pangeran Sindurata setapak melangkah maju dengan ragu-ragu. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit berkata, kemarilah Nger. Kemarilah. Anggaplah aku sebagai ibumu. Aku tahu, sebelumnya memang ada jarak di antara kita. Tetapi pada saat terakhir, aku menyadari bahwa akulah yang telah membuat jarak itu di antara kita, di antara kau dan adikmu Warih dan di antara kita sekeluarga. Apa maksudmu Galihwarit? Bertanya Pangeran Sindurata. Aku sudah mendengar segala keterangan Juwiring, aku sudah mendengar permohonannya, agar kita, maksudnya aku dan Ayahanda, berusaha menodong Warih, tanpa menyerahkan Juwiring, karena menyerahkan Juwiring dengan cara apapun juga, tidak akan menjamin bahwa Warih akan benar-benar dilepaskan, berkata Raden Ayu Sontrang dengan nada mantap dan kalimat yang utuh. Pangeran Sindurata termangu-mangu sejenak. Ternyata anaknya berada dalam keadaan yang berbeda. Ayahanda, berkata Raden Ayu Galihwarit, aku telah diguncang oleh keterkejutanku seperti saat aku melihat Rudira terbujur di pembaringan. Agaknya justru karena itu, aku mendapatkan kembali kesadaranku sepenuhnya. Rasa-rasanya aku sekarang mampu berpikir bening. Aku mengerti, selama ini aku diganggu oleh kelainan syaraf yang tidak dapat aku atasi, sehingga pada saat-saat tertentu aku lupa segala-galanya. Namun sekarang aku sadar sepenuhnya apa yang aku hadapi, mudah-mudahan Tuhan memaafkan aku dan memberikan kesembuhan kepadaku. Bersambung ke jilid 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.